Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayuan dan Sari, NIM 2018 010237. Di sini saya dan dua rekan saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar pendidikan non-formal, di mana materi yang pertama adalah mengenai pengertian hakikat dan juga fungsi dari pendidikan non-formal. Jika kita melihat ke belakang mengenai sejarah pendidikan non-formal itu lebih mudah daripada pendidikan formal. Namun, alangkah baiknya jika kita mempelajari mengenai pendidikan non-formal. Pengertian pendidikan non-formal adalah program pembelajaran yang terselenggara secara terancang dan lengkap dengan standar yang ada untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada diri peserta didik. Sesuai dengan jalur pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dalam pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya pendidikan. Adapun fungsi dari pendidikan non-formal bagi pendidikan formal antara lain adalah 1. Pendidikan non-formal sebagai pelengkap bagi pendidikan formal. Maksudnya, pendidikan non-formal menyajikan kegiatan belajar yang tidak disampaikan di sekolah. Yang kedua, pendidikan non-formal sebagai penambah pendidikan formal. Pendidikan non-formal sebagai bahan tambahan pengalaman belajar bagi peserta didik. Yang ketiga, pengganti pendidikan formal. Pendidikan non-formal memberi pelayanan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Yang ketiga, sebagai pilihan. Maksudnya adalah pendidikan non-formal sebagai akses terpilih sebagai layanan belajar bagi kelompok masyarakat. 18010228. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar pendidikan non-formal. Konsep dasar pendidikan non-formal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan dalam pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maka pendidikan non-formal berdasarkan asas-asas. Ada 4. Yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan manusia, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan belajar. Yang kedua yaitu pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal memberi layanan belajar kepada semua orang. Pendidikan non-formal melibatkan wajib belajar dalam merencanakan, melaksanakan, dan penilaian pembelajaran. Pendidikan non-formal berupaya menumbuhkan suasana demokratis dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang ketiga yaitu relevansi dengan pembangunan masyarakat. Kehadiran pendidikan non-formal karena kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembelajaran atau tuntunan pembangunan. Program pendidikan non-formal untuk menggarap SDM yang relevan dan pembangunan. Dan yang keempat yaitu wawasan masa depan. Membelajarkan wajib belajar untuk mengembangkan nilai-nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan aspirasi dalam memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, lembaga, dan pembangunan bangsa menuju masa depan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Wiki Lailatunisa. Dan saya Wiki Lailatunisa, NIM 2018 010229 yang akan menjelaskan tentang poin C yaitu standar pendidikan non-formal. Jadi berdasarkan dasar atau asas dari pendidikan non-formal itu sendiri ada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama itu adalah tujuan. Jadi tujuan itu jangka pendek yang berupa kemampuan fungsional untuk kepentingan saat ini maupun kepentingan yang akan datang, menekankan kepada kompetensi dan tidak menekankan kepentingan ijazah. Kemudian yaitu waktu. Waktunya itu relatif singkat
mulai yang beberapa minggu dan tidak sampai dengan 1 tahun. Kemudian yang ketiga itu adalah persyaratan peserta didik. Jadi persyaratan ini hanya ditekankan kepada kebutuhan, minat, dan kesempatan peserta didik saja. Kemudian yang keempat itu isi program atau kurikulumnya. Kurikulum berpusat pada kepentingan dan kebutuhan peserta didik saja. Yang kelima itu adalah program pembelajaran. Jadi struktur program pembelajaran bersifat luas, jenis dan jurusan program kegiatan bervariasi. Yang keenam, proses pembelajaran. Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, serta berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat. Yang ketujuh adalah hasil belajar, diterapkan langsung dalam kehidupan dan lingkungan pekerjaan atau di masyarakat. Yang kedelapan adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik, dan pembinaan program dilakukan secara demokratik. Demikian itu dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.